Seorang pencuri kambing di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat nyaris menjadi bulan-bulanan massa. Beruntung polisi berhasil mengamankan pencuri tersebut dari amukan massa. Evakuasi seorang pencuri kambing Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat berlangsung ricuh. Ratusan warga berupaya menghakimi pelaku namun dihalangi aparat. Aparat sampai harus melepaskan tembakan ke udara untuk menghalau ratusan warga. Pelaku langsung dibawa ke Polres Dompu bersama 4 ekor kambing yang dicuri sebagai barang bukti. Evakuasi tadi. Juga pelaku pencurian kambing. Di minggir dulu. Yang mungkin selama ini sudah warga. Jadi ada kemarahan warga. Orang mana tadi? Pencurinya? Orang mana? Yang tadi Yang pencuri itu? warga dari luar. Oh, orang Bima ya? Setelah dimintai keterangan, pelaku pencuri kambing kemudian ditahan di Polres Dompu. Dari Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Adhar Pangeran, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih menyelidiki kasus penipuan seorang anak di dalam karung di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Ya, dan ini korban mengaku diajak seseorang yang tidak dikenal hingga akhirnya dinyatakan hilang selama 2 hari. Warga Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, dihebohkan dengan penemuan seorang anak di dalam karung pada Kamis siang. Taufik Hidayat alias Opi, 13 tahun, warga desa Mura, sebelum dinyatakan hilang selama 2 hari. Kejadian bermula saat Opi pamit kepada kedua orang tuanya untuk menuju ke sekolah yang tak jauh dari rumahnya pada 9 Maret 2021 lalu. Namun hingga sore hari, Opi tak kunjung kembali ke rumah sehingga orang tuanya melaporkan hal tersebut ke Polsek Samaturu. Menurut pengakuan Opi, ia sempat diajak seorang tak dikenal sebelum dinyatakan hilang. Polsek Samaturu tengah menyelidiki kejadian ini lantaran tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Untuk sementara ini kami masih belum bisa saya memberikan keterangan karena ya kita sementara dalam penyelidikan. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Ya, dalam tubuh korban tidak ada tanda kekerasan, hanya itu mereka lemas karena 2 hari 2 malam tidak makan. Belum diketahui penyebab pasti korban berada di dalam karung, namun pihak keluarga percaya peristiwa ini berkaitan dengan hal gaib. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca pembunuhan berantai 2 wanita dalam 2 pekan di Bogor, Jawa Barat terungkap, pelaku mengakui perbuatannya karena ingin menguasai harta korban. Dan sementara itu ayah korban mengaku ikhlas dengan kepergian anaknya, namun meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Pembunuhan berantai yang menimpa 2 wanita asal Bogor dalam 2 pekan akhirnya terungkap. Pelaku mengakui segala perbuatannya. Pelaku mengaku sempat panik setelah melakukan perbuatan keji kepada korbannya. Kamu kenal korban memang sudah lama apa gimana? Enggak, baru kenal di forum. Ya. Caranya itu ngebunuh di mana? Di sana. Di Cekek. Sementara itu keluarga korban mengaku ikhlas dengan kepergian korban. Selain memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian, pihak keluarga meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Polisi dari Kapolresta Bogor yang sangat bertanggung jawab sepenuhnya menangani kasus pembunuhan almarhum Rizka Putri anak saya. Dan saya juga banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan IPSM, baik itu Ketua IPSM Jawa Barat, Ketua IPSM Kabupaten Bogor, pada teman-teman PSKS. Sebelumnya, sesosok jasad wanita dalam kondisi kaki terikat ditemukan terbungkus plastik di depan toko bangunan di Jalan Raya Cilebut, Bogor, 25 Februari lalu. Korban sebelumnya berpamitan untuk mengerjakan tugas di rental komputer namun tak kunjung pulang hingga tengah malam. Sementara pada 10 Maret lalu sesosok jasad wanita
juga ditemukan di sebuah kebun kosong di kawasan Megamendung, Bogor. Korban ditemukan warga yang mencari rumput dalam kondisi berpakaian lengkap. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru yang dimarahi aparat desa di Sukabumi, Jawa Barat karena mengunggah kondisi jalan rusak viral di media sosial. Diketahui guru tersebut bertugas sebagai pendidik di SMPN 1 Cantayan, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah video jalan yang rusak yang menjadi pangkal permasalahan antara seorang guru dengan kepala desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sang kepala desa yang tidak terima dengan video yang disebar di media sosial, kemudian mendatangi dan memarahi sang guru. Video kades yang memarahi guru pun akhirnya viral di media sosial dan mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Akhirnya Muspika Kecamatan menjembatani untuk menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak. Setelah upaya mediasi, kedua pihak sepakat berdamai. Saya pikir wajar masyarakat memberikan argumentasi ataupun pandangan, karena itu termasuk wilayah publik ya Pak ya. Artinya semua berhak, berkesempatan untuk menyampaikan argumen itu. Sebelumnya jalan yang rusak ini merupakan jalan kabupaten yang dialihkan menjadi jalan desa. Namun dikeluhkan warga karena banyak pengendara motor yang terjatuh. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Indra Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga ikut aliran sesat Balakasuta, belasan warga di Kabupaten Pandeglang, Banten diamankan oleh Polres Pandeglang. Dalam aliran tersebut, para pengikutnya diwajibkan mandi bersama antara pria dan wanita tanpa busana. Video amatir sekelompok orang yang tengah menggelar kegiatan di sebuah lahan perkebunan di Pandeglang, Banten ini viral di media sosial. Namun warga setempat melihat ada yang janggal dari kegiatan ini. Mereka berkegiatan tanpa busana. Sedikitnya ada 16 orang dalam kegiatan ini, terdiri dari 8 laki-laki, 5 perempuan, dan 3 anak di bawah umur. Mereka diduga tengah menjalani sebuah ritual aliran hakekok yang mereka anut. Atas laporan warga, Polres Pandeglang langsung mengamankan 16 warga kampung pemukiman Desa Karangbolong, Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang, Banten. Mereka diduga mengikuti aliran sesat bernama Balakasuta. Laki-laki dan perempuan di penampungan air PT Gal, ya, penampungan air PT Gal di Kecamatan Cigelis. Untuk ajarannya, jadi ajaran ini mengadopsi dari ajaran hakekok, ya. Ajaran hakekok itu dibawa oleh almarhum saudara E, yaitu sudah almarhum, kemudian diteruskan ke saudara A ini, ya, saudara A ini dengan ajaran Balakasuta, ajaran Balakasuta, ya, dari pimpinan dari saudara A, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Bogor, ya, Kabupaten Bogor. Menurut Wakapolres Pandeglang Kompol Riki Krismawardana, warga kerap melihat 16 orang mandi di penampungan air di area kebun sawit milik PT Gal tanpa busana. Polisi dan pemerintah kabupaten setempat mengimbau masyarakat tidak merespon berlebihan atas peristiwa ini. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Bangkai bus kecelakaan yang masuk jurang di Tanjakan Cahayawado, Sumedang, Jawa Barat akhirnya berhasil dievakuasi. Namun polisi belum menetapkan tersangka dalam kecelakaan maut ini. Bangkai bus yang masuk jurang di Waduk Sumedang, Jawa Barat berhasil dievakuasi dengan menggunakan 3 alat berat pada Jumat pagi. Bangkai bus kemudian dibawa ke unit laka lantas Polres Sumedang sebelum diperiksa oleh petugas gabungan. Penyelidikan saat ini, hari ini kita akan maraton melakukan pemeriksaan saksi-saksi, terutama korban yang masih dirawat, dan juga kita hari ini akan ke Subang untuk melakukan pemeriksaan korban yang selamat dan sudah pulang ke Subang. Kemudian untuk PO bis, semua juga akan kita lakukan pemeriksaan seluruhnya. Belum ada tersangka dalam kecelakaan maut ini. Sementara, arus lalu lintas di Tanjakan Cai, Jalan Raya Malangbong Wado sudah kembali normal. Kecelakaan maut yang menimpa bus Ripatwi Kencana terjadi pada Rabu malam. Bus yang membawa rombongan dari SMP Al Muamanah Subang terperosok masuk ke dalam jurang di kawasan Tanjakan Cai, Kabupaten Sumedang.
29 orang tewas dalam peristiwa ini. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Ainus melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus jual beli Pulau Lantigiang di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kedua tersangka merupakan mantan kepala desa dan pembeli Pulau Lantigiang. Berdasarkan hasil gelar perkara, Polda Sulawesi Selatan menetapkan 2 tersangka baru kasus jual beli Pulau Lantigiang di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kedua tersangka merupakan mantan kepala desa Jinanto, Abdullah, dan pembeli Pulau Lantigiang Asdianti. 2 tersangka baru ini dan 1 tersangka lainnya diduga memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik melalui surat kepemilikan lahan Pulau Lantigiang sebagai dasar untuk transaksi jual beli pulau seharga 900 juta rupiah. Berhasil ditetapkan 2 tersangka baru, ya, hasil gelar perkara terhadap penjualan Pulau Lantigiang di Kabupaten Selayar. Kedua tersangka ini adalah yang pertama pembeli pulau itu sendiri, Ibu Asdianti. Kemudian yang kedua adalah kepala desa yang terlibat dalam pemalsuan dokumen surat kepemilikan tanah Pulau Lantigiang. Polisi menjerat para tersangka jual beli Pulau Lantigiang dengan pasal berlapis dan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, demi mendapatkan nasi kotak murah seharga Rp2.000, ratusan warga kurang mampu rela mengantre di Jalan Bunggu Raya, Senen, Jakarta Pusat. Ya, namun sayangnya para warga yang mengantri mengabaikan protokol kesehatan. Meski mengenakan masker, namun warga yang mengantri nasi bungkus murah ini justru mengabaikan jaga jarak. Tidak adanya petugas yang mengatur protokol kesehatan membuat warga berdesakan saat mengantri. Padahal banyak di antara mereka adalah lansia. Program nasi bungkus murah seharga Rp2.000 ini digelar oleh sebuah perusahaan swasta. Udah ini Pak? Udah 4 kali. Ini memang sering kayak gini Pak? Oh iya. Nah ini kan prokesnya kurang nih Pak, pasti berdempet-dempetan nih. Oh mestinya renggang. Iya ini Bapak nggak takut Pak, kalau Bapak kan udah lansia, nggak takut terpapar nih Pak, berdempetan kayak gini ngantrinya Pak? Ya, takut juga sih. Ya pemirsa, dan Salsa, memang di tengah pandemi ini banyak orang-orang yang ingin memberikan kebaikan kepada sesama. Tapi kalau misalkan pada saat berbagi kita justru melanggar protokol kesehatan, nah ini sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Oleh karena itu, semoga bantuan-bantuan yang diterima oleh kita semua dalam kondisi pandemi juga disertai oleh kesadaran bahwa kita memang sedang menghadapi pandemi bersama, maka jangan lupa menjaga jarak, menggunakan masker, dan tetap mencuci tangan saat sudah selesai beraktivitas di luar ruangan. Baik, pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Pagi. Saya Arlista Hadi. Dan saya Salsabila Syaira. Pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, selamat pagi dan sampai jumpa.